Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa qal haddatsana Abu Uwanah qal haddatsana Firas an Abi Salih an Zadan Abi Umar qal kunna 'inda Ibni Umar fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu fakashafa an dhahrihi faqal ayudi'u qala la fa'ataqahu thumma rafa'a 'udan minal ard faqal ma li fihi minal ajri ma yazinu hadzal 'ud faqultu ya Aba Abdurrahman lima taqulu hadza qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aw qala man daraba mamlukahu haddan lam ya'tih aw lakama wajhahu kaffaratuhu an yu'tiqah. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Uwanah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Firas dari Abu Saleh dari Zadan Abu Umar, ia berkata kami pernah berada di sisi Ibnu Umar, lalu ia memanggil budaknya yang pernah ia pukul, kemudian ia singkat punggungnya, kemudian ia berkata, apakah ini menyakitimu? Budak itu menjawab, tidak. Kemudian ia pun, Ibnu Umar pun memerdekakannya. Lalu ia angkat sebatang kayu dari tanah. Kemudian ia berkata, aku tidak memiliki pahala, karena itu aku tidak memiliki pahala seberat batang kayu ini, karena itu aku tidak mendapatkan pahala seberat batang kayu ini, karena itu. Aku pun berkata, wahai Abu Abdurrahman, kenapa engkau berkata demikian? Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memukul budaknya karena hukuman, karena dosa yang tidak ia lakukan, atau menampar wajahnya, maka dendanya yaitu memerdekakannya. Nah, ini hadisnya Bapak ya, hadis Ibnu Umar dari Zadan Abu Umar. Dia menceritakan dia pernah berada di sisi Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar memanggil budaknya yang pernah ia pukul. Jadi budak ini pernah dipukul oleh Ibnu Umar, sahabat Nabi ini. Kemudian Ibnu Umar menyingkap punggung si budaknya ini. Karena Ibnu Umar ketika itu mukulnya bukan muka kan nggak boleh, dia mukul punggungnya. Dibuka punggungnya, lalu Ibnu Umar berkata kepada si budak, apakah ini menyakitimu? Artinya Ibnu Umar kan mukul punggungnya, apakah selama ini pukulanku menyakitimu? Si budak menjawab tidak. Nah, sebenarnya kan cukup, kalau udah tidak udah selesai. Tapi Ibnu Umar setelah mendengar jawaban budaknya, dia merdekakan budaknya. Setelah itu dia di tanah ada sebatang kayu. Ibnu Umar mengangkatnya, lalu berkata, aku tidak memiliki amalan seberat batang kayu ini gara-gara memerdekakannya. Artinya begini Bapak, ketika seorang majikan memukul budaknya, misalkan karena kesalahan yang tidak ia lakukan, kan dendanya apa? Memerdekakannya. Nah, ketika dimerdekakan, dia terlepas dari dosa, tapi tidak dapat pahala. Artinya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa gitu. Nah, makanya Ibnu Umar berkata, ketika sudah memerdekakan budak itu, saya nggak punya pahala seberat ini, batang kayu ini, karena memerdekakan dia. Artinya ketika memerdekakan budaknya,
yang dia dapat cuma bebas dari dosa dan tidak dapat pahala yang banyak seberat ini. Enggak, saya nggak dapat pahala sebesar batang kayu ini gara-gara memerdekakan dia. Nah, ini perkataan Ibnu Umar. Maka tadi Zadan tadi berkata pada Ibnu Umar, wahai Abu Abdurrahman, kenapa engkau berkata demikian? Kenapa engkau berkata aku tidak punya pahala seberat batang kayu ini gara-gara memerdekakan dia? Ibnu Umar pun memberikan alasan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memukul budaknya karena kesalahan yang tidak ia lakukan atau menampar wajahnya, maka dendanya yaitu memerdekakannya. Nah, ini hadisnya Bapak ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah ya, hampir sama dengan faedah hadis sebelumnya, yaitu pertama, hendaknya seseorang bersikap lembut kepada pembantunya ya, tidak boleh menyakitinya tanpa ia melakukan kesalahan apapun. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, tidak boleh memukul wajah budak, begitu juga selain budak ya. Mungkin itu saja dua faedah yang bisa kita petik dari hadis tadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.